Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah, kita berada di depan stadium yang menunjukkan keagungan Liverpool, stadium yang disebut dengan Anfield. Saat ini klub Liverpool memang sedang berada di puncak kesuksesannya, di puncak kejayaannya, berada di urutan pertama dari klub-klub Inggris yang berada dalam kontestasi British Premier League. Inilah stadium Liverpool, dan kita menjadikan sebagai bahan bagi kita untuk terus-menerus mencapai kejayaan-kejayaan, kesuksesan demi kesuksesan, kemenangan demi kemenangan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Ali Imran ayat 185. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Ada kata kemenangan, ada kata kesuksesan, ada kata keberuntungan yang dituntun oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapakah manusia yang dikategorikan beruntung? Siapakah orang-orang yang dikategorikan pemenang oleh Allah Subhanahu wa taala? Siapakah yang layak menjadi pemenang, yang layak meraih kesuksesan dalam kehidupan ini? Surat Ali Imran ayat 185 memandu kita bahwa seorang yang dikategorikan faza, mendapatkan kemenangan, mendapatkan kesuksesan, adalah mereka yang nantinya pada akhirnya ia berhasil dijauhkan, dihindarkan oleh Allah dari neraka dan dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya. Para ulama menuturkan bahwa sesungguhnya seluruh kehidupan dunia kita, seluruh aktivitas kehidupan kita adalah sarana. Sarana untuk apa? Sarana kita untuk terus-menerus menghindarkan dari neraka Allah. Sarana dan media untuk terus-menerus menggapai surga Allah Subhanahu wa taala. Dengan beragam kesuksesan yang kita mampu raih dalam kehidupan dunia ini. Kesukseskan ibadah kita, kesuksesan amal soleh kita, kesuksesan ketaatan kita, kesuksesan dalam seluruh aktivitas kehidupan kita, insya Allah itulah yang akan membawa kemenangan hakiki. Kita dijauhkan oleh Allah dari nerakanya, dan kita dibahagiakan oleh Allah dengan surganya. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengingatkan betapa sesungguhnya orang-orang beriman adalah orang-orang yang Allah menangkan. Namun tentu jika kita ingin mencapai kemenangan seperti yang dicapai oleh Liverpool Club ini, yang pertama, seseorang yang ingin mendapatkan apapun dalam kehidupannya, maka menahan nafsu, menjaga emosi adalah suatu keniscayaan. Bagaimana mungkin orang dikategorikan menang kalau ia tidak mampu menahan nafsunya, ia tidak mampu menahan emosinya? Bahkan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan dalam hadisnya, man kazama ghaizan wa huwa qadirun ala ayyunafidhahu da'allahu ala ru'usil malaik. Sungguh orang-orang yang menang adalah yang mampu menahan emosinya, menjaga dirinya dari hal-hal yang dimurkai oleh Allah.
menjaga nafsunya dari bertindak berlebih-lebihan, menjaga dirinya dari larut dalam kemaksiatan. Saat ia mampu menjaga, padahal ia mampu untuk melampiaskan nafsunya, ia mungkin mampu untuk menjalankan kemaksiatan-kemaksiatan, Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Rasul memberikan satu balasan yang tiada terhingga. Ia dipersilahkan oleh Allah, bayangkan dipersilahkan untuk masuk dari pintu manapun dari surga-surga Allah yang sangat luas. Bahkan ia dipersilahkan untuk memilih bidadari-bidadari yang ia inginkan. Subhanallah. Orang yang menang adalah mereka yang mampu menahan emosinya, mengendalikan dirinya dari keinginan-keinginan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, bagaimana kita menjadi pemenang, menjadi orang yang dikategorikan sukses. Orang yang dikategorikan berhasil adalah mereka yang dikategorikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Bagaimana kita bisa menjadi orang-orang yang muhsin? Apa arti dari muhsin? Kalau tingkatan yang disampaikan oleh Rasul, ada Islam, ada iman, ada ihsan. Maka ihsan itu tingkatan tertinggi dari pencapaian seseorang dalam mengabdi, dalam beribadah, dalam menjalankan kebaikan di sisi Allah. Maka manusia yang ingin mencapai kesuksesan yang hakiki yang bernama surga adalah ia terlebih dahulu sukses menjadi pribadi muhsin. Sukses dengan ibadahnya, sukses dengan amal solehnya, sukses dengan seluruh tanggung jawab dan amanahnya. Subhanallah. Bagaimana kita terus mempersiapkan diri untuk mencapai kesuksesan demi kesuksesan, mencapai kemenangan demi kemenangan, yang akhir dari seluruhnya adalah kemenangan saat kita nanti dipanggil oleh Allah menuju surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kita sedang raih adalah kemenangan perantara. Yang sedang kita capai adalah benar kesuksesan perantara. Kenapa perantara? Karena ada kebahagiaan hakiki, karena ada kemenangan yang paling kunci, yaitu kemenangan saat kita semuanya insya Allah dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kebahagiaan di surganya kelak. Karenanya, bagaimana orang yang beriman selalu di depannya adalah kemenangan, selalu di dalam benaknya adalah kesuksesan. Tidak ada dikotomi antara sukses dunia dengan sukses akhirat. Justru saat kita mampu sukses dengan dunia kita, insya Allah itulah alat kita, itulah kendaraan kita untuk sukses dengan akhirat kita. Sekali lagi, Anfield ini, Liverpool ini adalah menjadi bukti betapa hebatnya seseorang mencapai kemenangan. Setiap kontestasi yang ia jalankan, setiap pertandingan yang ia ikuti, ia selalu bersemangat, spirit tinggi untuk mencapai kemenangan. Bagaimana dengan kita? Padahal yang sedang kita capai, yang sedang kita rintis, yang sedang kita gapai adalah kemenangan yang lebih tinggi, kemenangan surgawi. Tentu tidak mungkin kita melalaikan, tidak mungkin kita bermalas-malasan, berpangku tangan. Tapi yang kita lakukan adalah walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Mereka yang bersungguh-sungguh di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah akan bukakan jalan-jalan kemenangan, jalan-jalan kebahagiaan, jalan-jalan kesuksesan. Ya, semua kita ingin sukses, semua kita ingin bahagia. Karenanya Allah menuntun kita. Karenanya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam juga membimbing kita. Inilah tuntunan Allah, inilah tuntunan Rasul. Dalam doa pun kita selalu memohon
kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ternyata Allah gandengkan, karena ternyata Allah Subhanahu wa taala setarakan antara kebaikan duniawi dengan kebaikan ukhrawi. Berarti kesuksesan dunia kita, jangan melupakan keinginan kita, jangan melupakan obsesi kita untuk sukses akhirat kita. Atau kesuksesan duniawi kita adalah cermin dari kesuksesan akhirat kita, insya Allah. Orang-orang yang beriman sudah dikatakan oleh Allah, wa antumul a'launa. Kalian adalah orang-orang paling tinggi, orang-orang paling sukses, orang-orang paling bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mari kita jaga, mari kita terus-menerus persiapkan, terus-menerus kita menjalankan kebaikan-kebaikan agar sukses dunia yang sedang dan telah bahkan akan kita raih, insya Allah membawa sukses sejati, kemenangan paripurna saat kita nanti dihindarkan oleh Allah dari neraka, dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Insya Allah itulah bimbingan Allah, itulah tuntunan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Insya Allah dengan bersungguh-sungguh, dengan kita bersama-sama menciptakan kesuksesan-kesuksesan duniawi untuk meraih kesuksesan syurgawi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton. Silahkan klik video selanjutnya ya. Dan jangan lupa subscribe channel kita. Wassalamualaikum. Dadah.